Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andika Putra, NPM 2140 103047. Di sini saya akan mempresentasikan buah judul jurnal, yaitu isolasi dan identifikasi bakteri Symbiont spons penghasil enzim amilase asal pantai Melawai, Balikpapan. Baik, spons laut merupakan inang untuk bermacam-macam mikroba seperti bakteri. Hal ini disebabkan spons dapat melindungi mikroba dari predator dengan cara menghasilkan senyawa kimia. Nah, senyawa kimia yang dihasilkan spons akan menginduksi mikroba yang hidup di dalam spons untuk menghasilkan metabolit sekunder spesifik. Nah, metabolit sekunder spesifik ini terekspresi sebagai bentuk respon mikroba terhadap kondisi lingkungan dan memiliki berbagai aktivitas biologi seperti antimikroba. Baik, kita masuk pada enzim amilase. Enzim amilase merupakan enzim ekstraseluler yang menghidrolisis pati dan menghasilkan produk dengan berat molekul yang lebih rendah. Nah, dalam industri pangan, amilase banyak digunakan untuk memproduksi sirup dan proses pembuatan roti. Nah, kita masuk pada bagian metodologi. Yang pertama ada isolasi bakteri. Sampel spons dicuci kemudian dipotong-potong kecil dan ditimbang 1 gram, kemudian digerus menggunakan lumpang. Setelah halus dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian dilarutkan dalam 9 ml air laut steril sebagai larutan stok. Kemudian ada pemurnian isolat bakteri. Dari kultur bakteri diambil satu osek secara aseptik, lalu diinokulasi dengan cara menggoreskan pada medium marin agar, kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Adapun juga pengamatan mikroskopik, lalu ditetesi kristal violet gram A 1-3 tetes dibuat hapusan, diamkan kemudian dicuci menggunakan aquades lalu dikeringkan. Kemudian ditetesi lagi larutan lugol gram B 1-3 tetes dibuat hapusan, diamkan kemudian dicuci dan dikeringkan. Lalu ditetesi dengan alkohol asetat gram C 1-3 tetes lalu dibuat hapusan, diamkan dan dicuci menggunakan aquades dan dikeringkan. Kemudian ditetesi safranin gram D dibuat hapusan kemudian didiamkan lagi lalu dicuci menggunakan aquades dan dikeringkan. Setelah itu diamati di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Selanjutnya ada parameter yang dianalisa. Pengambilan sampel dilakukan 1 hari. Parameter yang dianalisis adalah pH, pengamatan dan pertumbuhan koloni, dan pewarnaan bakteri. Kemudian sampel diinokulasi dengan menggunakan metode agar tuang, diambil sebanyak 1 ml untuk diinokulasi pada media MA dalam cawan Petri sebanyak 15 ml secara aseptik, kemudian diinkubasi dengan suhu 370 derajat Celcius selama 2 kali 24 jam. Nah, kemudian ada uji amilase. Aktivitas amilase diuji dengan menggunakan media marin agar yang ditambahkan amilum 1%. Isolat kemudian digoreskan pada medium dengan metode gores, lalu diinkubasi selama 1 kali 24 jam. Jika pertumbuhannya bagus, diteteskan larutan iodium pada permukaannya dan diamati zona bening di sekitar koloni biakannya. Untuk pengaplikasian atau turunan dari enzim amilase, amilase digunakan dalam deterjen dan dalam industri pembuatan bir. Ada beberapa tipe amilase, termasuk amilase yang digunakan mengubah pati menjadi oligosakarida dan maltose. Amilase juga digunakan untuk mengubah pati menjadi maltose dan dextrin, serta glukamilase yang mengubah pati menjadi glukosa. Ketiga enzim ini digunakan untuk memproduksi sirup dan dextrosa dari pati. Produksi amilase menggunakan fungi Aspergillus sp. Aspergillus oryzae digunakan untuk memproduksi amilase dari gandum pada kultur stasioner. Bacillus subtilis dan Bacillus diasticius digunakan untuk memproduksi amilase bakteri. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.